Ya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan kembali ke sesi parenting talk di mana gue akan membahas fenomena-fenomena parenting yang ada di sekitar kita, dan gue akan mencoba membahas dari sudut pandang yang berbeda, di mana gue nggak akan mengklaim bahwa apa yang gue katakan ini benar, tapi mungkin bisa memberikan sudut pandang yang berbeda bagi kita semua sebagai orang tua. Oke, hari ini kita mau bicarain tentang anak yang bermasalah. Oke. Jadi kita semua orang tua, gitu ya, pasti mungkin kita akan pernah lihat gitu ya, pernah lihat bahwa ada orang tua yang mengeluh tentang anaknya yang bermasalah. Atau mungkin ada dari kalian yang sedang nonton video ini juga ngerasa bahwa anak kalian itu bermasalah. Bermasalah itu seperti misalnya, anak saya bermasalah loh, nggak bisa bergaul sama orang lain, misalnya begitu. Atau anak saya tuh nakal sekali lah, saya nggak tahu bagaimana cara menghandle anak saya. Misalnya, atau anak saya tuh nggak bisa diajarin, nggak bisa belajar, nggak bisa menyerap pelajaran, ya apa ya yang salah dengan anak saya? Atau misalnya anak saya itu sangat temperamental, gitu. Saya nggak tahu bagaimana cara menghadapi dia. Nah, hal-hal seperti ini, anak yang bermasalah ini kan selalu muaranya ya satu gitu, bahwa ada yang salah dengan anak ini, gitu ya. Dan kita semua para orang tua itu yang biasanya terjadi adalah kita mencari cara bagaimana membetulkan anak ini, how to fix this son. Biasanya hasilnya adalah kita menggunakan hal lain untuk membetulkan anak. Ya. Misalnya menyuruh orang lain misalnya datang untuk menasehati si anak, atau misalnya memberikan les-les kepada si anak. Gitu. Atau secara ekstrim misalnya mencoba membetulkan mereka dengan kekerasan fisik misalnya, gitu ya, atau hukuman-hukuman yang berat. Atau menyerahkan mereka kepada institusi lain gitu, misalnya ke asrama atau misalnya ke tempat les gitu, atau mengundang guru-guru yang lain gitu. Intinya adalah kita selalu berpikir bagaimana saya membetulkan anak ini gitu, anak yang bermasalah ini. Nah, sekarang gue mau bagi kalian ya sudut pandang yang mungkin berbeda daripada itu gitu. Bagaimana kalau sebenarnya ya, tidak ada anak yang bermasalah di muka bumi ini. Tidak ada anak yang harus dibetulkan di muka bumi ini. Jadi sebenarnya bukan anaknya yang bermasalah. Bukan juga orang tuanya, gitu ya. Bukan anaknya yang bermasalah, tetapi sebenarnya anak itu mempunyai masalah. Jadi bukan anaknya yang bermasalah, tetapi si anak itu mempunyai masalah. Dan dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia punya. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu bukan membetulkan anak kita, karena tidak ada yang salah dengan anak kita. Tetapi tugas kita sebagai orang tua itu adalah membantu anak kita untuk mencari apa masalah yang ada pada anak kita dan membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Kalau pola pikirnya begini, kita akan bisa lebih tenang untuk mencari solusi bagi anak kita. Karena yang kita cari adalah apa yang menjadi masalah bagi anak kita. Anda kan tahu ya, setiap anak itu kan mereka nggak punya sumber daya yang cukup. Ya. Mereka nggak punya pengetahuan, mereka tidak punya pengalaman hidup, mereka tidak punya sisi finansial yang cukup. Ya. Bahkan mungkin mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau mereka punya masalah. Ya. Mereka kan nggak bisa menganalisis apa yang terjadi kepada mereka. Nah, disitulah kita sebagai orang tua harusnya bisa datang dan membantu mereka menganalisis masalah apa yang mereka punya. Gitu. Jadi, mengapa misalnya dia tidak bisa belajar dengan benar? Mungkin saja masalahnya adalah di cara belajar dia yang berbeda dari yang lain. Mengapa anak kita tidak bisa bergaul dengan orang lain? Ya bisa saja dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, atau bisa saja dia memang punya sifat introvert, bisa saja dia memang punya sifat pemalu. Misalnya begitu. Mengapa anak kita temperamental? Mungkin dia punya sesuatu yang dia tidak suka dengan lingkungannya dan dia nggak bisa ekspresikan itu. Dan itu dia keluarkan melalui sifat pemberontaknya dia. Dan itu. Mengapa anak ini misalnya tidak bisa belajar membaca dengan benar ketika yang lain bisa? Bisa saja ya anak itu mungkin perlu cara belajar yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Apapun itu, sesuatu yang kita kira bahwa anak itu bermasalah, sebenarnya bukan anaknya yang bermasalah, tetapi dia sedang punya masalah.
Dan tugas kita adalah, sebagai orang tua ya, adalah mengidentifikasi apa masalah yang dipunya oleh anak kita. Dan kita bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Itulah mengapa saya selalu menekankan bahwa penting sekali kita membangun komunikasi dengan anak. Ketika kita menganggap anak kita bermasalah, kita biasanya berkata kepada mereka, gitu ya. Kita talk to our son. Kita ngomong sama mereka, kita berkata kepada mereka. Ngomongnya satu arah. Padahal yang saya anjurkan adalah talk with our son. Kita berbicara bersama anak kita untuk bersama-sama mencari tahu apa masalah yang ada pada mereka. Banyak anak yang dikira nakal, ya, atau misalnya temperamental atau bermasalah, sebenarnya mereka itu sedang berusaha mengekspresikan apa yang tidak beres di dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak tahu caranya, karena mereka kan nggak punya pengalaman hidup, sumber dayanya terbatas. Dan mereka akhirnya mengeluarkan kefrustasian itu seperti sebuah sosok yang bermasalah. Dan orang tua kebanyakan menangkap sinyal itu dan menganggap si anak itu yang bermasalah. Gitu. Padahal sebenarnya anak itu hanya mengirim sinyal bahwa saya tuh punya masalah. Tolong bantu saya. Tolong bantu saya menemukan apa yang salah dengan saya. Jadi sekali lagi, mungkin penting bagi kita para orang tua untuk mengingat bahwa tugas kita bukan memperbaiki anak kita, tetapi membantu anak kita untuk menyelesaikan masalah yang mereka punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.